Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita masuk ke ukuran pemusatan ya. Jadi ukuran pemusatan ini adalah sebuah ukuran, sebuah nilai tunggal yang bisa mewakili kumpulan data dan menunjukkan karakteristik data sehingga dia bisa ngasih tahu nanti pusat dari nilai data kita itu ada di nilai berapa atau di angka berapa gitu. Data kita memusat di mana gitu. Nah, jadi ada ukuran pemusatan, ada macam-macam ukuran, bisa lihat dari maksimumnya, minimumnya, rata-rata atau min, median, modus, kuartil, desil, persentil. Nah, kalau nilai maksimum sama minimum kan sudah umum ya, jadi tinggal diurutin datanya, dapatlah nilai minimum yang paling kecil, maksimum yang paling besar. Nah, di sini kita akan bahas yang bagian min, median, dan modus. Min atau rata-rata, median, dan modus. Oke, yang pertama kita akan masuk ke yang bagian rata-rata hitung atau min ya. Jadi min ini adalah nilai yang menunjukkan ukuran pemusatan data dengan cara menjumlahkan nilai data terus dibagi sama jumlah datanya gitu ya. Dia bisa menunjukkan pusat dari nilai data sehingga dapat mewakili data itu terpusat di mana gitu. Nah, ini kalau data yang tidak berkelompok alias data tunggal atau data mentah yang belum diolah, yang belum dibikinin interval ya. Cara ngitung rata-ratanya kalian udah tahu, ini udah sering banget dibahas dari SMA, SMP bahkan. Jadi X bar, simbolnya X bar untuk min atau rata-rata itu adalah jumlah dari semua XI, sigma XI, jadi datanya dijumlahin semua dibagi sama berapa banyak datanya ya. Oke. Sorry. Ini ada contoh nilai mata kuliah statistik, misalnya ini datanya. Nah, dari data itu rata-ratanya adalah semua data itu dijumlahin dibagi 40 karena datanya ada 40, sehingga inilah nilai rata-rata ketika data tidak berkelompok atau data tunggal. Sekarang gimana kalau datanya berkelompok? Nah, kalau data berkelompok berarti kalian harus bikin dulu kelompoknya, harus bikin dulu intervalnya. Itu ada di bab sebelumnya ya, ngebuat tabel distribusi frekuensi. Nanti dari situ kita baru bisa sebenarnya nggak sampai sejauh itu, yang penting nanti kalau udah bikin di kelas intervalnya tinggal taruhin buatin kolom baru XI itu adalah nilai tengah interval. Kalau intervalnya dari 1 sampai 3 berarti nilai tengahnya adalah 2. Nah, dan seterusnya gitu ya. Ini adalah XI kali FI, ini adalah FI-nya doang. Nah, sisanya ini jumlahkan sebanyak kelasnya. Oke, ini contohnya. Kalau data yang tadi itu kalian bikinin intervalnya, salah satunya boleh pakai cara aturan Sturges itu ya, yang 1 tambah 3,3 log n itu dapat kelas interval ini. Berarti ini frekuensinya, berarti harus ada XI. XI itu ujung atas, ujung bawah dibagi 2. Jadi ini 61 sampai 65, tengahnya itu 63 dan seterusnya. Berarti harus bikinin perkaliannya XI kali FI, ini dikali ini kali ini dan seterusnya, dapatlah XI kali FI. Nah, jumlahnya ini adalah sigma XI FI, ini adalah sigma sigma FI. Berarti X barnya atau minnya atau rata-ratanya adalah tinggal ini dibagi ini gitu kan ya. Jadi adalah 30-50 dibagi 40. Nah, ini adalah rata-ratanya. Apakah rata-rata kelompok sama tunggal harus sama? Nggak mesti sama gitu ya, jadi nggak masalah. Memang itu hasilnya. Jadi kalau dikelompokin kadang bisa hasilnya sama, kadang bisa nggak sama. Nah, selanjutnya yang kedua adalah median. Median itu adalah nilai yang berada di bagian tengah dari data gitu ya. Tapi dengan syarat datanya udah diurutin dari kecil sampai besar ya. Datanya dibagi jadi 2 bagian, jadi 50%-nya ada di kurang dari median, 50%-nya lagi lebih besar dari median. Nah, kalau data yang tunggal atau tidak berkelompok gitu ya, dibagi jadi 2, kalau yang ganjil berarti mediannya pas tengah-tengah. Jadi 3 kiri, 3 kanan, ini mediannya. Tapi kalau datanya genap berarti 3 kiri, 3 kanan, tengahnya ada 2. Berarti mediannya apa? Ini tambahin ini tinggal dibagi 2. Itu kalau data tunggal atau tidak berkelompok atau yang masih mentah ya. Nah, sekarang gimana kalau data yang berkelompok? Ya udah, data yang berkelompok berarti kalian butuh bikin dulu kelompoknya kan ya. Kayak ngitung rata-rata itu dibikinin kelompoknya. Terus kalian mau cari dulu nih. Kalian mau tahu dia tuh ada di mana. Mediannya tuh ada di mana. Nah, caranya kalian pilih dia ada di kelasnya mana itu dengan cara kan kalau ini n dibagi 2 ya. Berarti untuk tahu dia ada di kelas mana itu tinggal n ditambahin 1 bagi 2. Jadi misalnya di sini
atau nggak pakai tambah 1 juga nggak apa-apa, asal dia aman posisinya. Aman itu artinya dia ada di salah satu kelas. Kalau ada di 2 kelas juga nggak masalah sebenarnya, karena nilainya pasti akan sama. Contohnya median, datanya ini kan ada 40 ya. Kalau 40 dibagi 2 berapa? Jadi ada 20 kan. Nah, data ke-20 itu ada di kelas yang mana? Lihat dari kumulatifnya. Kumulatif itu dapatnya dari frekuensi masing-masing dijumlahin kan ya. Ini 4, berarti ini 4. Berarti ini 9 tambahin 4, ini berarti 13 dan seterusnya. Nah, tadi median itu kan ada di data ke-20 ya. Kalau data ke-20 berarti kalau data ke-20 berarti kan dia ada di mana? Kalau di kelas 1, ini kelas 1, itu adalah data 1 sampai data ke-4. Di kelas 2 adalah data ke-1 sampai data data ke-1 sampai data ke-4. Di kelas ini adalah data ke-5 sampai data ke-13. Di kelas ketiga itu adalah data ke-14 sampai data ke-24. Nah, berarti data ke-20 ada di kelas yang ini kan, gitu. Makanya dia inilah yang akan menjadi kelas yang akan kita pilih untuk mencari nilai mediannya, gitu. Rumus median apa? B median ini adalah batas bawah kelas median. Ingat batas bawah. Kalau batas bawah berarti kan nanti mana? Batas bawahnya ini berarti kan ini kan 71 ya. Berarti batas bawahnya karena ini bilangan bulat tinggal dikurangi 0,5 jadi 70,5. Terus n per 2 ini berarti 40 bagi 2 20. FSME ini sum kumulatif sebelum median. Jadi lihat ini kelas median yang merah kan ya. Kumulatif sebelumnya berapa? 13. Jadi 13. Ingat ini kumulatif. Boleh lihat angka ini, boleh lihat yang ini dijumlahin 4 tambah 9 13. Terus ada FME, ini adalah frekuensi median. Yang median kelasnya median kelas 3, frekuensinya berapa? Frekuensinya 11. Jadi di sini 11. P panjang kelas. Panjang kelas bisa dari ini sampai ke sini berapa? 61, 62, 63, 64, 65. Jadi itu ada 5, atau caranya di ujung kurangin ujung kurangin ujung. 70 kurang 65 atau 66 kurangin 61. Itu pasti hasilnya 5 gitu. Ya. Mediannya ada di data ke setengah 20 tambah 1. Jadi dia sebenarnya utuhnya itu ada di data ke 20,5 gitu ya. Ini rumusnya ini, nah tinggal dimasukin aja. Tadi 70,5, 20 min 13 dibagi 11 dikali 5 gitu. Jadi ini diselesaikan dulu, dikali 5 baru ditambahin 70,5. Lanjut. Kalau modus itu sama juga, cuman modus itu adalah menunjukkan bahwa nilai yang paling sering muncul pada kelompok data itu apa, nilai mana gitu ya, yang paling banyak muncul atau sering muncul. Misalnya kalau data tunggal atau tidak berkelompok, lihat aja yang paling muncul. Ini 65 kan muncul 5 kali. Ya udah, jadi modusnya adalah 65 gitu ya. Lihat dari, nah kalau data berkelompok berarti dilihat dari frekuensi yang paling tinggi, ya kan? Yang paling sering muncul yang frekuensi yang paling banyak. Terus kalau misalnya sampai kalian menemukan 2 kelas interval yang punya frekuensi sama, maka kita katakan dia akan memiliki 2 modus atau bimodal. Kalau 3 berarti trimodal atau 3 modus. Sama kayak tadi kalau datanya tidak berkelompok atau data mentah. Kalau ada 65-nya 5 kali, terus 80-nya 5 kali, ya udah modusnya berarti ada 2, 65 dan 80. Dia punya bimodal. Gitu. Nah, rumusnya modus ini sama kayak yang tadi ya. Jadi lihat dulu frekuensi yang paling banyak untuk kita tahu, kayak misalnya ini yang paling banyak frekuensinya kan kelas ketiga ya, 11. Berarti di sini adalah kelasnya. Butuh batas bawah. Batas bawahnya adalah kalau 71 berarti batas bawahnya 70,5. Ini batas bawah yang akan dimasukkan sini. Nah, terus kita punya B1. B1 itu adalah frekuensi modusnya dikurangi sebelumnya. Kalau B2 modusnya dikurangi setelahnya. Jadi kalau di data ini kalau B1 itu adalah 11 kurangi 9, B2 itu adalah 11 kurangi 2 gitu. P-nya apa? Panjang kelas, sama kayak yang tadi. Berarti contohnya di sini kita punya batas bawahnya tadi kan 70,5, B1-nya 11 kurang 92, B2-nya 11 kurang 29, P-nya 5. Sehingga modusnya adalah ini diselesaikan dulu jadi 2/11 dikali 5 baru ditambahin 70,5, dapatlah modusnya 71,41 gitu. Nah, ini ada latihan ini bisa dicoba, tapi sebaiknya nyobanya itu sebelum dan setelah dikelompokkan ya. Sebelum dikelompokkan berarti data tunggal, setelah dikelompokkan berarti data yang interval
atau data yang kelompok. Cari mean, median, modusnya. Itu jangan lupa kalau datanya kayak gini, ini kan data yang desimal 2 angka di belakang koma ya. Berarti kalau mau cari batas bawahnya gimana caranya? Caranya adalah dikurangin 0,0 kalau bulat tadi kan kurangi 0,5. Berarti satu angka di belakang koma 0,05. Kalau ini 2 angka di belakang koma berarti 0,005 gitu. Oke, semangat. Assalamualaikum.